Selamat pagi anak-anak. Semoga hari kalian semua dalam keadaan baik. Saat ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang akan menjadi penuntun hidup kita. Perenungan pada hari ini terambil dari kitab Lukas pasal 15 ayat 8-10 yang berbunyi demikian. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat." Pernahkah kamu mengalami atau mengetahui seorang anak yang terpisah dari orang tuanya ketika bepergian ke suatu tempat? Mungkin awalnya dia sedang sibuk atau asik sendiri dan tidak merasakan apa-apa ketika terpisah dari orang tuanya. Namun ketika dia sadar bahwa dia terpisah dari orang tuanya, dia mulai ketakutan bahkan menangis. Akan tetapi, ketika anak itu mendengar suara orang tuanya dari kejauhan yang meneriakkan namanya, apalagi ketika dia melihat wajah orang tuanya yang berlari dengan diri, tentu anak itu sangat senang, bukan? Ketika pada akhirnya dia ditemukan. Demikian juga perumpamaan dari firman Tuhan yang baru kita baca. Kisahkan ada seorang perempuan yang kehilangan satu dari 10 dirham yang dia miliki. Meskipun dia masih memiliki 9 dirham, perempuan itu tetap mencari satu dirham yang hilang itu. Sang pemilik mencari dirham yang hilang ke seisi rumahnya, sampai pada akhirnya dirham itu ditemukan. Setelah ditemukan, perempuan itu sangat senang dan bersuka cita. Lalu dia memanggil sahabat-sahabatnya untuk bersukacita bersama atas ditemukannya dirham yang hilang itu. Apa yang dapat kita pelajari dari perumpamaan ini? Pertama, kita bisa mempelajari betapa Allah mengasihi kita. Yesus menggunakan perumpamaan tentang dirham ini untuk melambangkan manusia yang begitu berharga. Sama seperti dirham yang hilang, pada masa itu sangatlah berharga. Demikian juga kita, manusia ciptaan Allah yang sangat berharga. Karena kita adalah cerminan dari Sang Pencipta itu sendiri. Kita adalah gambar dan rupa Allah di tengah dunia. Allah sangat mengasihi setiap kita. Kita perlu terus mengingat hal ini, bahwa Allah adalah pencipta kita dan Ia adalah pemilik kehidupan kita. Sama seperti perempuan yang diceritakan pada perumpamaan itu. Sekalipun ia masih memiliki 9 dirham lagi dan hanya kehilangan 1 dirham saja, tidak membuat dia mengabaikan 1 dirham itu. Dia berusaha keras untuk mencari dan menemukan dirham yang hilang itu. Demikian pula Allah Bapa, ketika satu anak Tuhan jatuh dalam dosa, menjauh dari Tuhan, Ia tidak mengabaikan kita. Ia memanggil kita pulang dengan berbagai cara. Ia mengajak kita melepaskan dosa-dosa favorit kita dengan banyak jalan. Mungkin lewat guru-guru di sekolah, lewat firman Tuhan di ibadah, lewat ayat yang muncul di media sosial kita, lewat orang tua, teman, atau saudara, dan bahkan lewat suara Roh Kudus yang mengingatkan ketika kita mau berbuat dosa. Masalahnya adalah, apakah kita seringkali mengabaikan suara Tuhan? Ingatlah, Dia adalah Sang Pemilik kehidupan kita yang mengasihi kita dan menganggap kita sangat berharga. Bersyukurlah karena kita sudah ditemukan dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus mati di kayu salib dan bangkit. Dia menang atas dosa. Ia menyelamatkan kita dari lumpur dosa. Kita sudah ditemukan. Kedua, berhati-hatilah karena dirham itu bahkan hilang di dalam rumah Sang Pemilik. Pada saat kita ke gereja atau karena kita bersekolah di sekolah Kristen, bukan berarti kita tidak akan terhilang. Bisa saja seorang anak terlihat baik, mengikuti ibadah di gereja, tetapi selepas ibadah ia merasa kesal kepada mamanya sehingga ia mengucapkan kata-kata yang kurang pantas atau yang menyakiti hati mamanya. Ini hanyalah sebuah contoh dari sebagian kehidupan kita sehari-hari, bukan? Dalam Kejadian pasal 4 ayat 7 berkata, "Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Hidup kita adalah peperangan setiap detik dalam melawan dosa. Bukan peperangan sebulan sekali atau seminggu sekali, tetapi setiap detik. Godaan dosa bisa datang kapan saja, dan ingatlah, kita semua perlu berhati-hati terhadapnya. Janganlah kita yang sudah ditemukan ini kembali terhilang dan melakukan dosa-dosa kita yang lama.
Oleh karena kita telah ditemukan oleh Tuhan Yesus, maka marilah kita menunjukkan rasa syukur kita. Janganlah kita menganggap sepele kasih dan keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Mari kita belajar untuk menghargai segala pengorbanan Tuhan yang menyelamatkan kita. Kita harus menghidupi keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Sebagaimana ketika kita terpisah dari papa mama di keramaian dan ditemukan. Tentu papa mama memperingatkan kita untuk tidak melepaskan tangan mereka lagi dan berjalan sembarangan, bukan? Demikian pula dalam kehidupan rohani kita. Kita telah ditemukan. Allah akan selalu memegang tangan kita. Mari kita berjalan bersamanya dan jangan sekalipun melepaskan tangannya. Kiranya Tuhan senantiasa menolong setiap kita agar kita terus dapat berjalan bersama dengan Allah. Amin.